Ancaman bencana hidrometeorologis saat ini merupakan ancaman nyata bagi Indonesia dan dunia. Laporan dari Forum Ekonomi Dunia tahun 2019 bahkan menempatkan cuaca ekstrim menjadi resiko tertinggi global tahun ini. Di Indonesia sendiri, data dari BNPB tahun 2018 menempatkan bencana hidrometeorologis seperti angin puting beliung, banjir, dan longsor sebagai 3 resiko tertinggi bencana. Untuk merespon ini, PFR ingin meningkatkan kapasitas kebijakan, investasi, dan praktek baik dalam masyarakat dan juga pemerintah. PFR adalah konsorsium 5 organisasi yang bekerja dengan pendekatan pengurangan risiko terpadu melalui pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan manajemen restorasi ekosistem. Tuhan jadikan air ini buat manusia di kolom bumi ini, Pak. Nah, kalau musim hujan, air limpah, Pak. Tetapi musim panas, kita susah dengan air, Pak. Kami memang punya air, tetapi akhir Agustus airnya sudah kering. Jadi kita menanam juga, kita hanya tahan sampai Agustus. Nah, setelah ada pendampingan dari YBTS, kita dilatih untuk membuat lubang resapan. Fungsinya untuk mengisi air, kita bisa menyimpan air dan juga menggunakan air yang ada. Istilahnya 3M. Saya gali lubang, Pak. Banyak orang bilang, ini Bapak Salem ini mungkin orang gila kok. Saya bilang, biar saya sendiri kerja. Sekarang ini Bapak, orang lihat dong senang. Wih, Bapak kerja ini memang. Kita juga membuat terasering juga untuk penanaman pohon, yang fungsinya untuk mendukung debit air yang ada. Saya lihat ini air ada perubahan. Dulu kalau Maret baru dia hidup, Pak. Sekarang ini tahun hujan baru-baru November ini, Pak. Matanya hidup, Pak. Saya juga bingung. Karena kok? Dan kita terus diberikan pendampingan untuk bekerja pertanian gitu. Dan hasilnya itu dia lebih banyak. Kita bisa menggunakannya dalam kebutuhan sehari-hari. Kita jual, kita bawa ke pasar-pasar tradisional di sini. Ke depan saya rangkul, Pak. Daripada anak muda jalan kiri kanan, lebih baik kita dia panggil datang supaya kita sama-sama kerja kelompok pertanian ini. Nah, ini membina kita, buat kita pun hidup baik. Aktivitas kelompok tani yang ada di sini, ini akan menjadi contoh yang baik bagi warga masyarakat lain di desa-desa dan kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini akan menjadi referensi bagi kami untuk mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kelompok tani. Kami yang ada di parlemen, kita membuat sebuah rumusan regulasi untuk menyelamatkan sumber daya lingkungan, termasuk dalamnya sumber daya air, agar dapat berimbang antara perkembangan populasi penduduk dan ketersediaan sumber daya air. Kelompok tani yang berada di Desa Luteno sudah 13 kelompok tani. Sekarang kami dukung mereka dengan SK. Setelah ada kelompok tani, keuntungan bagi masyarakat di sini ialah mengetahui teknik dan cara-cara bekerja dengan mudah, cepat. Ketiga unit embung ini tahun ini masyarakat akan menggunakan. Dengan penambahan embung ini memudahkan seluruh kelompok tani untuk beraktivitas. Kami dukung mereka dengan dana desa untuk pembuatan embung dan juga pembelian hand tractor. Inilah pengairan yang dari embung Olbiteno di depan pasar Olbiteno yang menuju untuk kebun kelompok tani Telekomoni. Ini sisa-sisa tanaman tahun lalu dan akan kami mulai tanam lagi di bulan April. Di sini ada 4 biogas. Biogas yang pertama dibangun oleh Cis Timor dan Ker. Setahun kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup membangun lagi 3 buah. Yang mana saat ini kami pakai pupuknya Slurry
untuk pemupukan tanaman. Menyangkut dengan ketahanan pangan untuk ubi ungu sangat luar biasa, karena 3 bulan saja bisa panen dan tidak memilih musim, mau musim hujan ke mau musim kemarau, dia tetap ada isi terus. Sudah masuk CIS dengan CARE ini, kami membuat kelompok perempuan ini yang KWT ini. Di kelompok itu ia tanam di pekarangan rumah masing-masing. Memang dulu-dulu kelompok ibu-ibu ini mungkin tidak mampu untuk berbicara begini, karena mama kalau kita tamu masuk itu kami hanya sibuk-sibuk di belakang. Mama dong sudah bisa berbicara, biar mama dong kaku-kaku juga sudah berani berbicara. Masyarakat di sini rentan bencana, mulai dari gelombang tinggi sehingga menimbulkan rob. Sehingga ikan-ikan di tambak tuh tersapu air pasang, Pak. Kita bekerja sama dengan wetland tuh menanam mangrove dan menanggulangi abrasi dan pasang besar. Kita menyebutnya APO, alat pemecah ombak. Kita pertama program APO itu dari 2012 itu berhasil pesat, Pak. Kita bikin lagi APO, menambah ke depannya untuk menangkap sedimen. Sekarang sudah terbentuk ada mangrove-nya setinggi ini besarnya. Alhamdulillah panen harian juga itu yang namanya udang alam tuh kita meningkat pesat. Dulu sebelumnya belum ada mangrove itu kan gak gili-gili itu ya. Kalau sama hujan kan berusut kan turun lagi. Kalau ada mangrove alhamdulillah kencang gitu sama ini akar-akarnya itu. Terus yang daun-daunnya itu pada jatuh untuk makan bandeng alami. Terus untuk mengurangi salinitas dan juga untuk menyerap kadar-kadar kimia yang limbah-limbah masuk ke tambak. Alhamdulillah sekarang kalau udah ada mangrove-nya penghasilannya gitu meningkat. 4 bulan itu dapat 2 timbang, 200 kg. Sekarang orang-orang Dinas Lingkungan Hidup juga mendukung kegiatan wetland dan kawan-kawan. Kita pengipukan sendiri swadaya, pemerintah juga ngasih support. Nih saya beli ininya bibitnya untuk ditanam di daerah lain. Kita itu mendukung bahwa ada kelompok masyarakat yang memang tergerak untuk melakukan kegiatan konservasi, pelindungan. Sudah ada peraturan gubernur strategi pengelolaan mangrove daerah menjadi payung hukum. Kita sudah sampai pada tahap pembentukan pusat mangrove Banten. Kita harapkan pusat mangrove Banten itu bisa menjadi suatu kawasan di mana ada ekowisatanya, ada konservasinya, ada pendidikannya, agar masyarakat bisa aware bagaimana pentingnya mangrove. PMI Kabupaten Demak berkolaborasi dengan Amkros membuat Green Belt dengan menanam mangrove sepanjang pesisir pantai. Kita menanam mangrove, sekarang abrasi sudah mulai tertahan sampai di garis pantai situ. Kita punya inisiatif untuk mengembangkan ekowisata. Hasilnya itu untuk penunjang kawan-kawan relawan ini. Ini yang disebut tata kelola budaya kehidupan ikan. Pemberdayaan di teman-teman Sibat dengan cara kerambah budidaya kepiting. Karena apa? Kita tidak munafik, kita punya keluarga, anak, istri. PMI itu relawan. Nah, kita tidak bisa bayangin ketika kita ada tugas kemanusiaan di keluarga, siapa yang memikirkan kalau kita tidak dengan cara mandiri. Jadi semenjak kami menanam mangrove, yang kami pikirkan adalah terkait penyelamatannya. Oleh karena itu teman-teman Sibat mendorong ke pemerintahan desa dimunculkannya perdes penyelamatan mangrove. Kan kami pergi mencari ikan, tetapi kalau cuaca memburuk kami tidak mendapatkan hasil. Kalau sebelum ada pelatihan itu kami hanya mengandalkan feeling saja. Kami pergi tidak tahu cuaca seperti apa. Setelah pelatihan ini, informasi sini kami sudah waspada. Tidak, cuaca hari ini baik tidak? Cuaca yang tidak karena baik. Iya.
Di gelombang tinggi 1,25 sampai 2,50 meter. Perahu kami kecil, berita angin, gelombang, itu yang kami perlukan. Informasi dari BMKG kami nyatakan akurat. Begitu kami dapat informasi, kami sebarkan semua nelayan. Jadi pada saat pelatihan, diperkenalkan membuka aplikasi BMKG, bisa juga langsung melalui websitenya. Kemudian kami diajar melihat bagaimana peta perkiraan gelombang dalam 1 minggu ke depan. Melihat arus, letak-letak ikan berkumpul di mana. Kami nelayan pesisir, kita mencari tidak sampai air 50 meter. Titik koordinat ikan itu berlaku pada kedalaman air 100 meter ke atas. Kalau kami nelayan jauh merasa sangat terbantu dengan pelatihan itu, karena waktu-waktu tertentu ikan akan berkumpul pada satu koordinat, tidak perlu buang waktu untuk keliling mencari lokasi ikan, sehingga kami bisa efektif untuk menangkapnya.